Baru-baru ini, satu nama dari institusi kepolisian di Kota Bitung kembali mencuat bukan karena prestasi, tapi karena tuduhan serius yang kini viral di ruang publik digital. Tuduhan itu berkembang liar, membentuk narasi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai selesai. Nama Kapolsek Maesa, Ferry Padama, diseret dalam sebuah laporan yang diklaim sebagai hasil investigasi. Ia disebut melakukan pembiaran terhadap aktivitas tambang pasir ilegal. Dan lebih kontroversial lagi, dituduh membagikan dana sebesar Rp20.000 kepada sejumlah wartawan yang disebut sebagai uang koordinasi, agar pemberitaan tidak muncul di permukaan. Tapi yang patut disoroti adalah tuduhan ini berasal dari satu media lokal yang tidak menyertakan bukti valid, seperti dokumentasi visual, bukti transaksi, atau kesaksian pihak independen. Dalam dunia jurnalistik, ini disebut sebagai lack of verification, kekosongan verifikasi. Parahnya lagi, muncul dugaan bahwa oknum awak media yang memuat berita tersebut justru ikut terlibat ke dalam dunia gelap yang jarang masyarakat Kota Bitung tahu. Tindakan ini pun merupakan bentuk nyata dari konflik of interest. Dalam praktik jurnalistik global, ada prinsip journalistic integrity. Narasi harus dibangun atas dasar objektivitas, bukan agenda tersembunyi. Ketika framing yang muncul sudah selektif dan informasi disajikan setengah-setengah, maka publik sedang disodori opini yang dibungkus sebagai fakta. Contoh paling nyata adalah potongan percakapan WhatsApp yang diklaim sebagai pengakuan, tapi potongan itu tidak pernah ditampilkan secara utuh ke publik. Tidak ada contextual integrity. Maka timbul pertanyaan besar. Apakah itu benar pengakuan? Ataukah hanya cuplikan yang sengaja dipelintir untuk mendukung framing sepihak? Lalu, apakah karena substansi datanya lemah? Ataukah memang ada aroma tendensius yang terlalu kentara? Inilah alasannya kenapa media nasional di Kota Bitung tidak mau menindaklanjuti isu ini. Karena di dalam isu ini ada banyak sekali pusaran kejanggalan yang tidak masyarakat atau media nasional tersebut ketahui. Dalam kondisi seperti ini, publik berhak bertanya, siapa yang betal-betal menjaga etika jurnalistik? Dan siapa yang berpura-pura netral, padahal justru terlibat di balik layar? Pantau terus channel ini untuk mendapatkan info berikutnya. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Karena satu hal yang pasti, jurnalisme sejati berdiri di atas kredibilitas, bukan atas kecepatan menggiring opini, bukan atas siapa yang paling cepat memviralkan narasi dan berita. Tidak selalu bicara soal kebenaran, tapi kadang hanya tentang siapa yang paling dulu menguasai panggung informasi.